Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang paragraf. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Ridwan, dan rekan saya, Rifki Zulfikar. Materi yang dibahas dalam presentasi kali ini adalah pengertian paragraf, syarat-syarat paragraf, jenis-jenis paragraf, struktur paragraf, dan pengembangan paragraf. Pembahasan pertama, pengertian paragraf. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf diartikan sebagai bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung suatu ide pokok dan penulisannya biasanya diawali dengan garis baru. Nama lain dari paragraf adalah alinea. Dalam hal lain, paragraf yaitu suatu kalimat atau gabungan kalimat yang menggagas suatu ide pokok. Selanjutnya, syarat paragraf. Untuk menulis paragraf yang baik, diperlukan keterpaduan semua persyaratan yang harus dimiliki oleh sebuah paragraf, yaitu pertama, kesatuan. Yang dimaksud dengan kesatuan dalam paragraf adalah bahwa sebuah paragraf yang baik hanya boleh mengandung satu gagasan. Sebuah paragraf yang memiliki lebih dari satu gagasan akan menimbulkan ketidakjelasan sehingga paragraf tersebut tidak bisa menyatu. Yang kedua, kelengkapan. Kelengkapan sebuah paragraf diwujudkan dengan terpenuhinya semua unsur pembentuk paragraf, yaitu gagasan utama, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Lalu ketiga, ada kepaduan atau koherensi. Kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf yang terangkai secara logis dan mendukung gagasan utama disebut dengan kepaduan atau koherensi. Kepaduan ini bisa kita dapatkan dengan penggunaan konjungsi baik intra kalimat maupun antar kalimat. Nah, ketiga hal yang tadi disebutkan wajib dipenuhi untuk membentuk paragraf yang baik. Dengan terpenuhinya syarat-syarat yang disebutkan tadi, sebuah paragraf akan lebih mudah difahami. Berikut adalah contoh paragraf. Dari dahulu hingga sekarang, boneka tetap menjadi mainan kesukaan anak perempuan. Mainan ini disukai anak perempuan karena bentuknya yang feminim. Selain karena bentuknya yang unik, boneka juga disukai anak perempuan karena naluri alamiahnya sebagai seorang perempuan, yaitu mengasuh dan menyayangi. Nah, gagasan utama dari paragraf tersebut adalah boneka mainan kesukaan anak perempuan. Sementara kalimat utamanya adalah dari dahulu hingga sekarang, boneka tetap menjadi mainan kesukaan anak perempuan. Jadi, gagasan utama itu terletak di kalimat utama. Sementara kalimat yang lainnya adalah kalimat yang mendukung gagasan utama paragraf tersebut. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Yang pertama ada deduktif, gagasan utama di awal paragraf. Yang kedua ada paragraf induktif, gagasan utama di akhir paragraf. Yang ketiga ada paragraf campuran, yang merupakan gabungan gagasan utama yang berada di awal dan akhir paragraf. Dan yang keempat ada paragraf narasi yang tidak memiliki kalimat pokok. Jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuan terbagi ke dalam 5 jenis. Yang pertama ada paragraf narasi yang isinya bersifat menceritakan peristiwa atau kejadian secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Yang kedua ada paragraf eksposisi yang isinya berupa penjelasan untuk memaparkan fakta-fakta yang ada. Yang ketiga ada paragraf argumentasi yang berisi pendapat penulis untuk mengemukakan gagasan yang disertai dengan bukti fakta dan alasan yang kuat. Yang keempat ada paragraf persuasi yang berisi tentang bujukan untuk pembaca agar menerima gagasan penulis. Paragraf ini biasanya menggunakan bahasa yang menarik,
dan adanya kata-kata ajakan seperti kata ayo, mari, dan lain-lain. Dan paragraf ini biasanya digunakan di media-media seperti koran, internet, majalah, kemudian digunakan untuk tujuan-tujuan politik seperti kampanye, ajakan bergabung ke dalam suatu partai. Dan yang kelima ada paragraf deskripsi. Paragraf ini adalah paragraf yang berisi penggambaran sebuah objek secara detail, sehingga pembaca pun seolah-olah dapat melihat atau merasakan sebuah objek tersebut. Paragraf deskripsi banyak menggunakan kata-kata sifat di dalamnya. Struktur paragraf. Unsur yang ada dalam paragraf terdiri dari 4 unsur. Yang pertama ada kalimat utama, kalimat penjelas, kalimat penegas, dan transisi kalimat. Dari unsur yang ada dapat dibentuk 7 pola. Di antaranya yang pertama adalah kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang kedua kalimat utama, kalimat penjelas, dan kalimat penegas. Yang ketiga itu terdiri dari kalimat utama, kalimat penjelas, kalimat penegas, dan transisi kalimat. Kemudian kalimat utama, kalimat penjelas, transisi kalimat, dan kalimat penegas. Dan struktur paragraf yang kelima itu terdiri dari kalimat penjelas dan kalimat utama, kemudian kalimat penjelas, transisi kalimat, dan kalimat utama. Dan yang ketujuh adalah kalimat penjelas, kalimat penegas, transisi kalimat, dan kalimat utama. Pengembangan paragraf. Ada 10 metode pengembangan paragraf yang sering ditemukan dalam berbagai karangan. 1. Sudut pandang. Untuk memperkaya sebuah uraian atau berita, kita dapat menguraikan hasil penyerapan panca indera kita. Sudut pandang akan memeriksa seseorang, sebuah ruang, suasana, sebuah benda, atau perasaan. Dengan demikian, kita dapat membangun suasana hati pembaca. 2. Metode contoh. Sebuah gagasan bisa menjadi jelas jika diperkuat dengan beberapa contoh atau ilustrasi. Contoh itu dapat pula diuraikan dalam sebuah narasi atau deskripsi yang kuat. 3. Klimaks dan antiklimaks. Paragraf klimaks diawali dengan gagasan bawahan yang tidak terlalu penting, diikuti oleh kalimat-kalimat yang berangsur-angsur meningkat kepentingannya. Paragraf diakhiri oleh kalimat yang paling tinggi tingkat kepentingannya. Secara logis, perkembangan paragraf seperti ini disebut sebagai pengembangan paragraf yang induktif. Sebaliknya, pengembangan paragraf yang antiklimaks dibangun oleh kalimat-kalimat yang berkurang kepentingannya. Paragraf ini akan diawali oleh kalimat yang paling tinggi kepentingannya, diikuti oleh kalimat-kalimat yang berangsur-angsur berkurang kepentingannya. Secara logis, pengembangan paragraf seperti ini disebut sebagai pengembangan deduktif. 4. Metode definisi luas. Paragraf seperti ini biasanya menguraikan sebuah gagasan yang abstrak atau istilah yang menimbulkan kontroversi yang membutuhkan penjelasan. Jenis tulisan dalam paragraf seperti ini adalah eksposisi. 5. Metode klasifikasi. Berbeda dari analisis atau uraian, pengembangan ini berusaha mengelompokkan berbagai hal yang dianggap memiliki kesamaan ke dalam satu kategori. Dengan demikian, hubungan di antara berbagai hal itu menjadi jelas. Paragraf dengan pengembangan klasifikasi ini juga merupakan jenis tulisan eksposisi. Nomor 6. Perbandingan dan pertentangan. Perbandingan dan pertentangan dapat digunakan secara bersamaan atau terpisah. Dalam perkembangan paragraf ini, unsur-unsur yang sama dari dua hal atau lebih diungkapkan dan diuraikan, diikuti dengan unsur-unsur yang membedakan dua hal atau lebih. 7. Analogi. Dalam pengembangan paragraf analogis, uraian didasarkan pada kesamaan dari dua hal atau lebih. Dua hal atau lebih dibandingkan secara sistematis untuk menemukan hal-hal yang sama. Hal dibandingkan dapat berasal dari kategori yang sama atau bahkan dari satu atau beberapa kelas yang berbeda. Jenis tulisan yang digunakan di sini adalah tulisan eksposisi. Nomor 8. Sebab dan akibat. Dalam paragraf ini diuraikan hal-hal yang menyebabkan suatu peristiwa terjadi atau sebaliknya. Diuraikan dahulu sebuah akibat baru diikuti oleh penyebabnya. Jenis karangan yang digunakan di sini dapat berupa jenis narasi atau eksposisi. Nomor 9. Proses.
Pengembangan paragraf ini menguraikan proses bagaimana sesuatu terjadi atau terwujud. Jadi dalam pengembangan ini ada urutan dari tindakan-tindakan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu, atau urutan suatu peristiwa. Jenis karangan yang digunakan dalam pengembangan paragraf ini adalah tulisan eksposisi. Umum khusus. Pengembangan paragraf ini merupakan cara yang paling umum digunakan. Dalam pengembangan umum khusus, gagasan utama atau kalimat topik diletakkan di awal paragraf, diikuti oleh kalimat-kalimat yang mengandung gagasan bawahan. Secara logis, pengembangan paragraf seperti ini disebut sebagai pengembangan deduktif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di WhatsApp grup mata kuliah Bahasa Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di presentasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.